kehidupan yang lucu. Pasti, siapapun tidak akan merasa nyaman ketika melihat orang yang kaya raya dengan harta yang berlimpah ruah menasihati orang yang miskin untuk tetap bersabar. Tentu, semua orang akan merasa muak ketika ada seorang penjahat menasihati orang yang dijahati untuk konsisten menegakkan keadilan. Termasuk sangat jijik seorang suami yang berselingkuh bercerita tentang kesetiaan dengan istrinya. Padahal, engkau sangat cantik jelita. Mengapa suamimu berselingkuh? Atau barangkali ada konspirasi terselubung antara kecantikan dan penderitaan. Tidak mungkin aku menganjurkan engkau mengajukan gugatan cerai, karena perceraian bagiku adalah bukan penyelesaian, melainkan hanya membuat masalah baru. Seorang pemberani itu, wahai perempuan yang cantik, bukan berarti tidak punya rasa takut, melainkan orang yang punya kemampuan untuk mencari solusi ketika menghadapi kesulitan. Silakan engkau cari sendiri solusinya. Aku tidak ingin memberikan saran apapun, karena aku pasti tertuduh melakukan intervensi. Dulu, jiwamu sangat tenang sekali. Juga engkau lebih banyak diam, tidak suka banyak bicara. Ternyata, antara tenang dan diam, banyak menyembunyikan misteri yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Untuk itu, aku persilakan untuk bercerita kepadaku. Dan aku siap menjadi pendengarmu yang budiman. Barangkali saja engkau mendapatkan sedikit ketenangan. Biasanya, setiap suami yang berselingkuh selalu saja karena ada kesalahan yang dilakukan oleh istri. Sebaiknya engkau berjiwa besar saja, sehingga siap mengakui kesalahan secara jujur. Juga engkau perlu meningkatkan kecerdasan, sehingga engkau dapat mengambil pelajaran penting dari setiap peristiwa yang terjadi. Termasuk juga, engkau perlu banyak latihan supaya punya mental yang kuat, sehingga engkau terdorong untuk selalu memperbaiki setiap kesalahan yang pernah engkau lakukan. Aku yakin, wahai perempuan yang cantik, engkau tidak terlalu mengalami kekecewaan yang berat atas segala pengabdianmu yang tulus terhadap suamimu. Dan aku juga percaya, engkau tidak pernah mengharapkan imbalan serupa. Hanya saja mungkin hatimu terluka menanggung kecewa, karena ketulusanmu engkau berikan kepada orang yang tidak layak. Peristiwa yang menimpa dirimu bukan kehendakmu, bukan keinginan hatimu, dan di atas kemampuan perasaanmu. Sehingga itulah sebabnya tidak dapat terlupakan selamanya. Untuk sementara, sebaiknya begini saja. Wahai perempuan yang cantik, berpura-pura tidak tahu bahwa suamimu telah berselingkuh supaya engkau dapat tetap bernapas lega. Karena oksigen yang ada di udara ini tak terhingga banyaknya, bukan hanya untuk mensuplai paru-parumu saja. Dokumen-dokumen cinta kita dulu sudah terbakar. Prasasti yang kita tulis sudah menjadi debu. Sehingga bila engkau perbaiki yang ada sekarang, adalah lebih baik daripada engkau mengharapkan kedatangan sesuatu yang sudah hilang. Engkau sekarang dalam keadaan tenggelam. Mengapa engkau masih merasa takut basah? Yang penting sekarang, engkau berusaha bagaimana dapat bertahan dan melawan arus, terus berenang dan berenang. Coba saja dulu, dengan merubah metode analisa terhadap peristiwa yang menimpa dirimu. Barangkali saja dapat merubah perasaan dan emosimu. Sebab, upaya untuk memahami orang lain yang diperlukan adalah kebaikan hati, tetapi untuk membuat orang lain mengerti tentang dirimu, yang diperlukan adalah keberanian. Adapun, untuk membuat keduanya berimbang, yang diperlukan adalah tambahan keterampilan dan kemampuan. Nanti di penghujungnya, wahai perempuan yang cantik, semua alasan-alasan dan argumentasi serta ucapan-ucapanmu tidak akan punya makna
bila engkau sampaikan kepada suamimu yang tidak memahami dirimu. Tetapi, walau bagaimanapun, peristiwa yang menimpa dirimu ada hikmahnya, yaitu engkau semakin cerdas mengklasifikasi kualitas manusia. Ketika di dalam hatimu, wahai perempuan cantik, masih ada keinginan dan kemauan untuk menyelesaikan dan memperbaiki persoalan, berarti engkau masih punya harapan untuk hidup. Tetapi ketika engkau menuntut perceraian dari suamimu, berarti engkau sudah terjebak dalam perangkap frustasi. Apabila engkau cerdas, semua yang sudah kukatakan akan masuk dalam hatimu. Tetapi bila engkau tidak cerdas, semua ucapanku akan masuk di telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Orang yang bijak itu, wahai perempuan yang cantik, akan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang ada dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang dungu, keputusan yang diambilnya hanya berdasarkan pendapat-pendapat orang lain. Suamimu benar sebagai kepala keluarga, sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Tetapi engkau sebagai istri adalah leher yang dapat menggerakkan kepala. Betapa hebatnya air dapat memporak-porandakan sebuah kota ketika terjadi tsunami. Tetapi air yang paling dahsyat adalah air yang keluar dari kedua bola mata. Wahai perempuan yang cantik, untuk itu percayalah, engkau punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang engkau hadapi. Jangan terburu putus asa. Apabila hatimu tidak menerima peristiwa ini dengan pasrah dan rela, maka kesedihan hatimu semakin membengkak. Tapi ketika engkau belum mempercayai pendapat dan pikiranmu sendiri, maka engkau akan terdorong untuk belajar lebih banyak lagi. Engkau boleh memberikan reaksi, tetapi tidak boleh terlalu lebih besar dari aksinya. Silahkan usirlah lalat itu dengan sedikit gerakan tangan saja. Tidak perlu harus menggunakan meriam. Ternyata nasihat-nasihatku tidak ada yang masuk dalam hatimu. Engkau memaksakan diri mengajukan gugat cerai terhadap suamimu. Setelah surat keputusan perceraian yang diterbitkan kantor pengadilan agama ada di tanganmu, lalu engkau perlihatkan kepadaku sambil mengatakan, setelah 3 bulan aku bisa kawin lagi. Aku semakin tidak mengerti, wahai perempuan yang cantik. Engkau bawa surat cerai lalu engkau katakan, setelah 3 bulan engkau bisa kawin lagi. Maksudmu apa? Tolonglah, wahai perempuan yang cantik, jangan menambahkan beban di atas pundakku yang sudah terbungku ini. Dokumen-dokumen cinta kita dulu sudah terbakar. Bagaimana cara menulis ulang supaya seperti aslinya? Ditambah lagi, hatiku sudah berserakan, tercecer di mana-mana. Ada yang tertinggal di kebun binatang yang pernah kita kunjungi. Ada yang terbawa arus sungai tempat kita mandi bersama. Dan ada yang tersangkut di rambutmu yang lebat, hitam, panjang, dan terurai. Serta ada yang terselip di antara 2 buah dadamu. Sehingga hatiku sudah tidak berharap cinta dari siapapun. Yang diharapkan hanya ada orang yang memahami perasaannya. Terima kasih, wahai perempuan yang cantik. Bila engkau ingin menghimpun kembali hatiku yang sudah berserakan. Indramayu, 15 Oktober 2020.